Halo sahabat Benua Jaya, kembali lagi di channel Toko Emas Benua Jaya. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngapain lagi nih, Kok? Nah, hari ini kita bakal mau ngebahas sesuatu yang menarik juga nih. Jadi kita tuh? mau Benua ngejaya, Jaya. kembali lagi logam mulia. Wow. Bedanya apa sih? Jadi Ini kita kadang kita bakalan bingung ngapain ya, lagi? kita punya uang, terus kita ke toko emas. Kapan kita bingung kayak, kita mau beli LM? Atau logam perhiasan dan kita mau beli perhiasan ya gitu. Nah, jadi kita mau sharing tips kapan kalian beli LM atau kapan kalian beli perhiasan dan masing-masing kelebihan dan kekurangannya itu apa. Kita bakal kupas tuntas pokoknya di video kali ini. Itu. So, seperti biasa, sebelum kita mulai lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Jadi langsung kita mulai aja ya, Kok. Saya sering banget nih, Kok. Kadang ketemu konsumen yang nanya, "Ci, saya bingung nih, mau LM apa perhiasan gitu. Buat investasi sih gitu, Kok. Menurut Koko bagusnya yang kayak gimana dong?" Nah, bener nih. Ini banyak banget kadang-kadang ketemu kasus-kasus kayak gini. Jadi, dia bingung. Dia punya uang, mau dibelikan LM atau dibelikan perhiasan, begitu kan? Iya. Nah, saya mungkin sedikit ngasih share tips ya gitu. Kalau kita bagaimana menentukan kita beli LM atau beli perhiasan, kita harus tahu dulu tujuan kita itu beli LM itu apa, tujuan kita beli perhiasan itu apa. Karena fungsinya itu tidak sama. Walaupun bahan bakunya sama-sama emas, tapi secara fungsi itu berbeda seperti itu. Nah, kita mulai dari misalnya dari LM dulu ya. Boleh. Nah, kalau LM ini kelebihannya adalah dia spread antara jual dan belinya itu tidak terlalu besar harganya gitu. Karena apa? Karena ongkos produksinya pun itu relatif lebih murah dibandingkan perhiasan seperti itu. Dan untuk harga jualnya bagaimana dong, Kok? Ya itu tadi saya bilang karena dia spreadnya juga rendah, berarti harga jualnya juga pasti lebih baik dibanding yang perhiasan seperti itu. Maksudnya tuh potongannya lebih sedikit, dia lebih kecil lah antara beli sama jual itu lebih deket jaraknya seperti itu. Cuman ya kita mesti ada beberapa kondisi juga atau ada beberapa kekurangan juga. LM itu hanya tersedia di satu kadar. Yang namanya kan logam mulia ya, nggak mungkin dia bikin kadar 70 dong ya kan. Kadarnya pasti 99,99%, namanya logam mulia. Nah makanya harganya mahal tuh pasti gitu. Maksudnya nggak ada pilihan. Kalau perhiasan kan ada kadar 375, ada kadar 420. Kayak gitu. Saya mau tanya lagi nih, Kok. Untuk harganya itu ditetapin di toko tersendiri apa sudah diupdate? Kalau harga pasti karena bahan bakunya emas, pasti harganya juga sudah Saya mau mengikuti tanya harga lagi. pasar. Kita kan yang perhiasan emas juga mengikuti harga pasar, begitu juga yang LM pasti mengikuti harga pasar. Namun beberapa pabrik nih sekarang sudah mengeluarkan beberapa inovasi. Tadi itu kan karena mungkin dulu yang paling kecil hanya setengah gram. Nah, setengah gram kan harganya masih lumayan mahal ya karena kadarnya tinggi. Sekarang ada tuh yang beberapa inovasi 0,1 gram, coba bayangin. Wah. Kecil banget gitu. Kalau untuk berat segitu bisa buat diinvest nggak, Kok? Kalau kita bicara buat invest apa tidak, sebenarnya emas dalam bentuk apapun pasti bisa untuk diinvest. Yang membedakan itu hanya nanti dia nilai buyback-nya, nilai dia ketika dia dijual itu seberapa banyak potongannya. Nah, yang menentukan banyak potongannya itu kan dari ongkos produksi dari sebuah barang. Nah, nanti kalau misalnya kayak 0,1 gram, karena terlalu kecil, jadi ongkos produksi sebenarnya sama yang barangnya besar. Jadi kamu pasti pernah dengar deh seperti ini. Kalau ke toko emas, kita beli yang antam 100 gram. Harga segramnya 900.000 misalnya. Terus kita beli yang satu balok 1 gram. Tapi harganya nggak 900, kita beli yang 950. Loh, kok lebih mahal segramnya? Pasti suka kayak gitu kan? Iya. Nah, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena biaya produksinya dia hitung itu per satu packaging atau satu piece gitu. Begitu. Nah, kalau satu piece makin besar, pasti biaya produksinya sebenarnya berbanding sama bahan baku dia jadi lebih murah. Semakin kecil kan berarti sebenarnya sama aja sama bikin besar sama bikin kecil kan ongkosnya sama. Gitu sih. Semakin Untuk besar, harga jual kembalinya nih, Kok. Itu per gramnya beda-beda baku dia jadi apa lebih murah. gimana? Iya, pasti beda-beda karena harga jual keluarnya juga beda-beda, harga belinya juga pasti beda-beda gitu. Dan ini micro gold ini LM ini juga banyak ya ininya, nggak cuma Antam, maksudnya sekarang sudah banyak banget pabrik-pabrik yang ngeluarin. Dia ada dari Lotus, namanya Lotus RC juga ada dari UBS juga ada keluarin, terus ada
kemarin terakhir ini Antam bekerja sama pabrik namanya Harta Dinata itu untuk keluarin micro gold itu juga ada. Nah kok kalau untuk di Benua Jaya kita adanya yang apa saja sih? Nah kalau untuk di Benua Jaya sekarang yang kita ready itu ada UBS ya, terus kita punya yang Antam sudah pasti, Antam kita lengkap Kita adanya dari yang yang micro gold 0,1, 0,25 sampai 100 gram kita ada, kita lengkap. Namun LM punya kelemahan juga. Gimana tuh? Kelemahannya nggak bisa dipakai. Jadi kita kadang beli mahal, cuma kita taruh aja. Gitu. Buat disimpan ya? Iya, padahal kan kadang-kadang kalau misalnya kita beli cincin, kita bisa pakai buat gaya, buat fashion. Itu kelemahannya. Nah, jadi dibalik lagi disesuaikan sama kita maunya kayak gimana. Boleh beli LM, boleh perhiasan asal kita tahu tujuannya mau kemana arahnya. Jadi sama aja ya kok ya? Sebenarnya sama aja sih gitu. Nah kalau kita setelah ngomongin LM kita ngomong ke perhiasan. Nah kalau perhiasan memang kelebihannya adalah produknya beragam. Kalau LM kan bentuknya balok-balok aja, Iya. kotak-kotak itu aja kan. Iya. Nah kalau perhiasan namanya sudah menjadi perhiasan bentuknya beragam, bisa dipakai di kuping atau anting, bisa dipakai di jari yang kita sebut cincin, bisa dipakai di pergelangan tangan atau gelang gitu. Nah fungsinya adalah untuk mempercantik. Fashion. Betul, mempercantik diri atau fashionnya sama kayak orang beli baju kan, supaya kelihatan, wih keren banget, wih gelang baru bun, gitu kan, bagus banget gitu. Jadi ini bisa apa ya, memunculkan tingkat kepercayaan diri seseorang juga. Ya kan kalau kita pakai baju bagus ya keluar kan pasti kita lebih pede dong dibanding kita pakai baju tidur misalnya kan ke mall kan nggak enak ya kayak gitu. Itu sih kelebihannya. Nah kekurangannya ya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia lebih mahal potongannya karena bahan baku tadi ketika berubah menjadi sebuah perhiasan itu membutuhkan ongkos yang cukup mahal seperti itu. Itu sih kekurangannya gitu. Jadi udah tahu ya? Udah ngerti nih? Iya. Semoga kalian para sahabat Benua Jaya juga sudah bisa dapat gambaran gitu. Jadi kira-kira kapan nih kalian harus beli perhiasan atau kapan kalian mesti beli logam mulia gitu. Nah dua-duanya kita tersedia. Perhiasan kita juga lengkap kadarnya. Dari kadar 375, 420, 700, 750, 90, 99 kita ada lengkap. Di Benua Jaya. Betul banget. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Beli emas, Benua Jaya aja. Bye-bye.